Keberadaan penyu semakin langka, Polairut Polres Manokwari minta masyarakat menjaga kelestarian penyu. Perkumpulan Intelektual Malamoy Indonesia Manokwari Raya diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam membangun tanah Papua. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, keberadaan penyu semakin langka, Polisi Perairan dan Udara Polairut Polres Manokwari minta masyarakat di pesisir Manokwari ikut menjaga kelestarian penyu karena segala pemanfaatan dan penangkapan penyu dapat dikenakan tindak pidana. Pesisir pantai utara di Kampung Menyun Foka merupakan tempat sejumlah jenis penyu bertelur di sepanjang pesisir pantai utara. Dan keberadaan penyu pun semakin langka dan jarang ditemukan. Hal inilah yang membuat Polres Manokwari melalui Polisi Perairan dan Udara Polairut Polres Manokwari membuat tempat penangkaran penyu bersama masyarakat sekitar kampung. Kepala Satuan Polairut Polres Manokwari, Ibda Edi Sutrisno mengatakan, salah satu tupoksi mereka di Polairut yaitu memberikan pembinaan kepada masyarakat dan pantai, di mana program ini terus dilanjutkan pihaknya dari Kepala Polairut sebelumnya. Karena diketahui bahwa penyu merupakan hewan yang dilindungi, Edi menyebutkan, karena semua pemanfaatan penyu dengan cara mengkonsumsi dan lain sebagainya, termasuk sebagai tindak pidana. Diketahui saat ini penyu sudah semakin kurang, sehingga hal inilah yang membuat rasa tanggung jawab dan keterpanggilan Polairut untuk ikut membina dan melestarikan penyu tersebut. Atau boleh dibilang Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Manokwari adalah BIMAS, Bimbingan Masyarakat Nelayan dan Pantai. Itu adalah salah satu tupoksi kami. Karena ini adalah proses yang sudah berjalan, kami sekedar untuk melanjutkan daripada program yang sudah berjalan bertahun-tahun yang lalu. Kenapa kami harus lanjutkan? Seperti rekan-rekan ketahui, penyu ini adalah hewan yang dilindungi. Dan semua pemanfaatan untuk konsumsi, segala turunan dari penyu itu adalah termasuk tindak pidana. Dan perlu diketahui bahwa jumlah penyu ini kan sangat kurang. Oleh karena itu, kami dari Polair ada rasa tanggung jawab, keterpanggilan untuk membina masyarakat, untuk melestarikan. Sementara itu, pengelola penangkaran penyu di Kampung Menyun Foka, Nathaniel Mirino, mengungkapkan upaya penangkaran penyu dilakukan agar populasinya tetap terjaga. Karena selain itu, kata Mirino, dengan adanya penyu dapat meminimalisir jumlah ubur-ubur di lautan. Keberadaan ubur-ubur dalam jumlah banyak bisa memakan ikan kecil yang berdampak pada nelayan yang mencari ikan di laut. Oleh karena itu, sejak tahun 2016 sampai saat ini, ia terus berupaya untuk tetap menjaga kelestarian penyu dengan dukungan dan kepedulian bersama dari Polairut Polres Manokwari. Penyu yang mendarat di sini telurnya sampai ke sebelah. Nah, dari situ dari Yayasan Penyu Papua sosialisasi apa tentang selamatkan penyu sudah banyak ilmu yang saya tangkap loh. Tapi harus penyu yang diselamatkan. Karena dia tolong kita manusia, apalagi nelayan. Sebab penyu ini dia makanannya ubur-ubur. Ubur-ubur makanannya adalah ikan kecil-kecil. Jadi kalau penyu dia habis berarti otomatis ubur-uburnya dia banyak di lautan, sudah kita tidak bisa bebas mandi, ikan pun tidak berkembang cepat lagi. Jadi saya tertarik. Sudah kami bikin 2016, 17, 18 tidak jadi ini. 2020 tidak jadi, 2020 Bapak Asat Polair, Bapak Aris Patando datang ke rumah, tanya di masyarakat, ketemu sudah. Sebagai pengelola penangkaran penyu di Kampung Menyun Foka, Nathaniel Mirino pun mengapresiasi Polres Manokwari dalam hal ini Satuan Polisi Perairan dan Udara Polairut yang selama ini sudah menjadi binaan mereka selama ini. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kehadiran Perkumpulan Intelektual Malamoy Indonesia Manokwari Raya Papua Barat
Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap dapat mendukung pemerintah dalam membangun tanah Papua. Jumat 28 Mei 2021 bertempat di salah satu hotel dalam kota Manokwari, Badan Pengurus Perkumpulan Intelektual Malamoy Indonesia Manokwari Raya, Papua Barat, dilantik secara resmi oleh Ketua Umum Kefas Kalasuat. Acara tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Bupati Manokwari Hermus Indo, dan juga Forkopimda Papua Barat, serta masyarakat Malamoy yang berada di Kabupaten Manokwari. Ketua Umum Perkumpulan Intelektual Malamoy Papua Barat Kefas Kalasuat dalam sambutannya mengatakan, kehadiran Perkumpulan Intelektual Malamoy di Manokwari Raya dapat membantu pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kabupaten Manokwari sebagai ujung tombak masyarakat Malamoy. Raya untuk mendukung pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten jangan di wilayah Manokwari Raya. IPAS merupakan ujung tombak masyarakat Malamoy yang bisa menyuarakan hak adat masyarakat Malamoy di tingkat pusat, bahkan provinsi serta kabupaten kota sampai ke tingkat distrik maupun kampung. Jadi suku Moy karena berada di Solo, maka pusatnya ada di Solo. Ya kita berdoa Bapak Gubernur, kalau kita dari kabupaten provinsi sendiri, maka cocoklah untuk Malamoy yang berubah sebagai provinsi sendiri karena suku Moy ada di Solo. Ya. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, hadirnya Badan Pengurus Daerah Ikatan Intelektual Malamoy Manokwari Raya dapat bergandengan tangan membangun tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Karena Papua Barat lebih khusus Manokwari adalah rumah kita bersama. Karena kebutuhan ya, Badan Pengurus Daerah, Perkumpulan Intelektual ya, Moy atau Malamoy Manokwari Raya, ini mari saja kita semua untuk kita ya, hidup rukun, damai, dan mari kita sama-sama bersatu, kita bangun ya, Indonesia pada umumnya, kedua kita bangun tanah Papua, kita bangun kita punya Papua Barat ini. Nah, jadi hari ini saya hadir berarti sudah ya menerima semua keluarga besar Moy untuk mari kita hidup rukun, damai di Manokwari Raya, juga yang ada di dan sudah jelas intelektual ini terdiri dari orang-orang pintar semua ini, pengurusnya ini. Di dalamnya intelektual tadi, di dalamnya ada mahasiswa, mahasiswi, pemuda, tapi juga ASN, TNI, Polri, ya, tapi juga profesi yang lain, ini semua tergabung dalam ya, perkumpulan intelektual Moy, dalam Moy. Nah, dengan demikian, ya, saya ajak kita semua, mari. Ya ini Manokwari ini atau Manokwari Raya ini juga adalah rumah kita bersama. Ya harus kita sama-sama kita hidup rukun dan damai. Ya hidup rukun dan damai, dan kita saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling mendukung. Ya, dalam berbagai peluang dan kesempatan yang ada, mari kita sama-sama saling mendukung dan memberikan peluang dan kesempatan itu sepanjang masyarakat. Ya, mari kita sama-sama lihat hal ini baik sebagai gubernur dan juga para bupati, wali kota, terutama yang ada di Manokwari Raya. Dengan kehadiran intelektual Malamoy Manokwari Raya dapat memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Kabupaten Manokwari, Teluk Pondama, Teluk Bentuni, dan Pegunungan Arfak dalam membangun daerah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap pola pendidikan yang berada di bawah pengawasan GKI dapat berjalan sesuai perkembangan zaman, namun tetap berada dalam ajaran iman Kristen. Papua Barat beserta seluruh tamu undangan warga jemaat GKI Petrus Hamba. Hal tersebut disampaikan Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan saat menghadiri kegiatan uji publik amandemen tata gereja GKI di Tanah Papua, wilayah 6, dan berharap ada kemajuan sumber daya manusia Papua yang tidak terlepas dari peran organisasi keagamaan, salah satunya GKI di Tanah Papua, yang dapat membuat sistem pendidikan modern sesuai perkembangan zaman saat ini. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya, yang disampaikan Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan, menyampaikan kepada GKI di Tanah Papua agar pengelolaan pendidikan yang berada di bawah pengawasan GKI di Tanah Papua hendaklah dapat membaca perkembangan zaman saat ini.
dengan harapan mutu pendidikan yang diberikan harus lebih baik lagi. Dengan pengelolaan pendidikan yang ada di dalam pengawasan DKI di Tanah Papua, kami berharap pemerintah Provinsi Papua Barat berharap hendaknya pola pendidikan lebih khusus yang dibawa pengelolaan YPK agar membaca perkembangan dan masalah-masalah lingkungan strategis saat ini dan yang akan datang dan menyesuaikan pengelolaannya supaya tidak tertinggal mutu pendidikannya dari sisi iman Kristen maupun tuntutan pendidikan nasional. Lebih lanjut disarankan agar pola pendidikan dapat dikembangkan menjadi koordinator-koordinator yang berada di tiap daerah, sehingga rentan kendali pengawasan terkait perkembangan dan juga bantuan dari pemerintah bisa menjadi nyata. Dan koordinator tersebut dapat dibentuk berdasarkan 7 wilayah adat. Kami menyarankan kiranya pola pengelolaan pendidikan YPK sudah perlu untuk dikembangkan menjadi koordinator-koordinator wilayah yang berada di bawah BPYPK di Tanah Papua, di Jayapura. Dan koordinator dimaksud membawahi sejumlah PSW YPK agar rentang kendali pengelolaan dan pengawasan serta bantuan-bantuan pendidikan dari setiap kabupaten dan kota bisa menjadi nyata. Koordinator wilayah dimaksud dapat dibentuk dengan mengacu pada wilayah adat, 7 wilayah adat di Tanah Papua atau menurut tempat mata angin di negeri ini. Papua Selatan, Papua Utara, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Timur. Hendaknya hal itu segera kita sikapi supaya kualitas pendidikan YPK tidak kalah dengan pendidikan saudara-saudara kita yang lain. Hal tersebut diharapkan dapat diperhatikan sehingga pembangunan sumber daya manusia melalui bidang keagamaan dapat terus ditingkatkan untuk menghasilkan generasi Papua yang berkompeten dan juga bisa bersaing di kemudian hari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.